Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Sekali-sekali begitu, jangan mesti lagu slow dulu baru firman Tuhan. Benar. Ini lagi bersemangat kita dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk pada tema yang baru di bulan yang baru. Jadi tema kita adalah The Obedience to the King. Itu tema kita. Ketaatan pada Sang Raja. Nah, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan berbicara kepada kita oleh firman-Nya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu bersama dengan kami. Engkau hadir dan Engkau siap untuk memberkati kami. Tersedia berkat-Mu yang luar biasa bagi kami oleh firman-Mu. Untuk itu berbicaralah kami oleh firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang hidup, yang berkuasa, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, yang kuatkan orang-orang yang lututnya lemah untuk berjalan melakukan kehendak-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami berdoa Tuhan, supaya kami semua akan mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, dan mengenal cara kerja-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya sementara kami mendengarkan firman-Mu, biar roh kami diangkat oleh Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi, memahami lebih lagi apa yang Kau inginkan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan mengurapi kami sekalian, roh hikmat dan wahyu turun di atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar kami semua akan pulang dengan pemahaman yang tepat, sehingga waktu kami melaksanakannya itu menjadi berkat buat kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Obedience itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, saya ingin kita membaca satu ayat terlebih dahulu. Saya pilih ayat ini hati-hati sekali karena ayat ini muncul di kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saya mau kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Sementara untuk tema kita ayatnya terdapat dari 2 Korintus pasalnya keempat, ayat 1 dan ayatnya kedua. Nah, memang saudara nggak lihat ada ketaatan di dalamnya, tapi ada sebuah kata nanti saya akan tunjukkan buat saudara. Tapi sekarang mari kita buka dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat-ayat ini adalah ayat yang biasa dibaca sebenarnya, ini bukan ayat yang baru buat kita. Ini adalah ayat yang biasa. Oke. Ini Alkitab bilang, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu kan keempat. Saudara mungkin tidak bisa terhubung karenanya. Sekarang ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Siapa yang hadir sini dipilih oleh Tuhan? Tolong katakan dulu, yang hadir dipilih oleh Tuhan. Amin. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada hal yang Petrus sampaikan buat kita sebagai satu purpose dalam kehidupan ini. Dia beritahu di ayat yang kedua bahwa sebagai orang pilihan Bapa, sesuai dengan rencananya, kita ini dikuduskan untuk taat. Bilang dong kata itu, dikuduskan untuk taat. Terjemahan bahasa Indonesia bilang dikuduskan supaya taat, betul ya? Dikuduskan supaya taat kepada Kristus. Jadi jangan dibalik. Ada yang berkata taat dulu baru kudus. Kita enggak, dikuduskan dulu baru taat. Haleluya. Dan Tuhan menguduskan kita oleh darahnya. Sebab permulaan iman kita datang karena korban Kristus. Saudara tidak mungkin beriman kecuali Tuhan Yesus yang membawa saudara pada iman. Setuju gak? Bahwa kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita mau, tidak. Iman itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Ditulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Coba kita taruh di screen dulu ayat tersebut. Lakukanlah semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memulai iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Betul kan? Coba, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terjemahan bahasa Inggris jelas. Dia berkata, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dialah yang memulai iman kita. Iman tidak dimulai oleh manusia, iman dimulai oleh Yesus.
Dan saya mau katakan ini dari awal. Tanpa Yesus gak ada iman. Without Jesus, no faith. Oh, jadi iman yang orang lain miliki itu bukan iman kerajaan. Jangan lupa, kita sedang belajar iman kerajaan. Kita sedang belajar iman yang teguh kepada sang raja. Ini bukan iman agama. Kalau iman saudara cuma iman agama, ketaatanmu juga cuma ketaatan agama. Kalau saudara memulai kehidupan saudara dengan iman agama dan menyelesaikan dengan ketaatan agama, saya beritahu saudara, saudara adalah orang yang paling malang, saudara tidak mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ditulis dengan jelas di Alkitab bahwa ketaatan kita didasarkan pada iman kita, dan iman kita didasarkan kepada siapa? Pribadi Yesus. Percayakah saudara bahwa pusat dari iman kita adalah pribadi Yesus? Amin. Yesus adalah pusatnya, bukan yang lain. Seringkali kita ini orang percaya sangat kuat pada liturgi dan ritual, kita kehilangan keutamaan Kristus. Padahal iman dan ketaatan kita berpusat kepada Kristus, karena Kristus adalah Raja. Amin. Ingat, obedience kita itu harusnya kepada Raja. Jadi obedience itu adalah bahasa kerajaan. Itu bukan cuma sekedar bahasa agama. Saudara mesti tukar. Kita ini taat karena Raja yang memintanya. Saya taat karena saya takut pada sang Raja. Ya gitu. Kalau saudara masih berpikir agama, berat. Agama itu adalah memberikan kepada kita ketaatan yang palsu. Halo? Paulus bilang begini, aku taat, aku lahir disunat hari ke-8 dalam mentaati hukum-hukum Yahudi. Aku adalah sekte Farisi. Aku buat semua yang diminta. Enggak ada yang aku lupakan. Aku kerjakan semuanya. Tapi Paulus bilang ini, ketaatanku itu sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Sincerely but sincerely wrong. Berarti ada kemungkinan kita taat pada jalur yang salah. Nah iyalah. Loh, agama juga mengajarkan ketaatan. Semua agama mengajarkan ketaatan. Kecuali kerajaan Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita itu punya fondasi. Ketaatan itu punya pusat, dan fondasi serta pusatnya adalah Yesus Kristus, gak ada yang lain. Itulah yang menjadi dasar kita. Kalau saudara tidak punya dasar ini, selesai. Kita hanya akan hidup beragama. Dan kalau saudara cuma hidup beragama, Alkitab catat buat kita, agama tidak menyelamatkan manusia. Agama tidak menyelamatkan saudara. Saudara tidak selamat karena hal tersebut. Ketaatan yang dibuat berdasarkan agama, menurut Kolose pasal 2 ayat 18, adalah ketaatan yang untuk dipuji orang, ketaatan untuk kesombongan. Orang Makassar bilang ketaatan kepujian. Orang Makassar bilang gitu, mau dipuji ketaatannya, hanya mau ditunjuk saja ketaatannya pada orang lain. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita taat kepada Bapa karena kita takluk pada pemerintahannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketaatan merupakan hal yang penting. Itu pendahuluan. Sekarang kita masuk pada apa yang ingin saya sampaikan pada saudara. Apa itu ketaatan? Ya, apa itu ketaatan? Di Alkitab kata ketaatan itu dituliskan di Perjanjian Lama, dituliskan dengan beberapa kata yang diartikan dengan beberapa kata. Misalnya dengar, itu taat. Mendengar suara Tuhan itu taat. Makanya waktu kita kecil ada kata itu kan, dengaran, ya kan? Ada lagunya itu kan, anak sekolah minggu dengaran, gitu kan? Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya kau anak yang manis, nanti masuk surga terima Coca-Cola. Masa sih? Itu kan lagu Coca-Cola. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketaatan itu adalah cuma sekedar mendengar, tapi tidak. Alkitab juga mengajarkan selain mendengar, Alkitab juga menuliskan bahwa ketaatan itu punya pengertian percaya penuh, berserah penuh. Ketaatan juga punya pengertian tindakan sesuai, bertindak sesuai. Itu kalau di Perjanjian Lama. Makanya Tuhan bilang kan, kalau kamu mendengarkan suaraku, itu berkali-kali muncul di Alkitab. Saya tidak perlu buka lah, tapi semua perintah Tuhan pada Musa itu begitu. Kalau kamu mendengarkan suaraku, maka akan baik-baik kehidupanmu. Kalau kamu mendengarkan perintahku, kamu akan hidup baik. Kata mendengarkan, kata yang penting.
Sebab kata taat di perjanjian lama itu punya pengertian dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Tapi kalau di perjanjian baru sudah agak berbeda kata taat. Kata taat itu sudah menjurus kepada submission. Ketaatan sudah pada penundukan diri kepada suatu pemerintahan. Itu ketaatan sudah menjurus kepada penundukan diri pada sebuah pemerintahan. Jadi ketaatan itu lebih kepada pemerintahan mutlak yang turun ke atas kita, sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Itu bahasa di perjanjian baru. Kata yang dipakai terbanyak di perjanjian baru adalah kata hupotasso atau hupeto. Itu punya pengertian orang tunduk dan melakukan apa yang diminta oleh atasan. Nah, tidak tertulis di Alkitab kata hupotezomai. Kalau hupotezomai itu adalah ketaatan seperti di tentara. Seperti tentara berarti taat mati itu. Kamu kalau komandanmu suruh kamu lompat dari atas gunung, ya kamu mesti lompat. Lompat dari gedung 10 tingkat, kamu harus lompat gitu. Kata itu memang tidak ada di Alkitab. Tapi kata yang dipakai adalah hupotasso. Hupotasso itu begini. Kita taat melakukan sesuatu karena kita mengenal, karena ada hubungan, ya kan? Siapa di sini yang pernah pacaran atau sedang pacaran? Tolong angkat tangan. Charles angkat tangan dan kawin. Oke, siapa yang pernah pacaran? Oke. Kita tahu waktu kita baru pacaran kan, beda itu bahasa itu. Kita ikuti semua perkataan pacarnya kita. Ya. Saya masih ingat, saya dulu tinggalnya di Tawangmangu. Tawangmangu itu satu kampung lah dari Solo, kira-kira 42 kilo. Desanya namanya Kalisoro. Ya kayak California gitulah. Soro itu di atas gunung. Saya tinggal situ 12 tahun. Lama banget saya tinggal situ. 12 tahun, sedikit lagi bisa jadi bupati kali situ, atau jadi apa kali, lurah kali. Ya. Nah waktu itu saya jatuh cinta kepada seorang yang bernama Marlina Takesan. Mumpung dia tidak ada, saya cerita aja. Jadi dia tinggalnya di sini di Makassar. Jadi bayangkan, saya di Tawangmangu, dia tinggal di Makassar. Coba gimana? Ini cuma ditelepon, dia bilang, ih bagus jadi kalau kau datang. Besok saya tiba langsung naik Sempati, tiba di Makassar. Bayangkan, apa namanya itu? Itu bukan cuma cinta biasa. Itu cinta yang menaklukkan diri namanya. Dia cuma bilang, ih bagus sih kalau kita ketemu. Besok saya sudah datang. Saya datang, walaupun naik pesawat saya sudah naik bus dulu dari Tawangmangu turun ke Solo. Dari Solo kita naik pesawat pergi ke Surabaya. Dari Surabaya berganti pesawat datang ke sini. Jadi saya berangkat jam 6 pagi dari sana, saya tiba di sini jam 5 sore. Sudah sampai di Mekah itu kalau itu perjalanannya. Tapi saya datang saja. Saya datang aja. Kenapa saya datang? Sebab ketaatan bukan cuma kasih, tapi ketaatan itu satu bentuk penyerahan diri, suatu bentuk penundukan diri, bahwa I agree to follow what she says. Saya memutuskan untuk ikutin apa yang dia katakan. Itu ketaatan. Apakah karena dia lebih utama dari saya? Enggak. Cuman karena saya mencintainya. Sebelum cinta bikin kita lakukan hal yang bodoh-bodoh. Sudah kayak pura-pura lupa dulu. Lupa. Kita kerjakan hal-hal yang gak masuk akal. Tapi begitulah. Nah, Alkitab ajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada raja itu merupakan tanda bahwa kita menundukkan diri kita. Kita menaklukkan diri kita pada satu pribadi. Dan pribadi itu adalah raja di atas segala raja. Jadi sekarang yuk kita perbaiki konsep ketaatan kita dulu. Kita seringkali berpikir ketaatan itu cuma taat aja. Taat pada kebenaran. Tapi yuk kita bahas mengapa ketaatan sangat penting. Ketaatan itu sangat penting sebab ketaatan itu merupakan cara kita memanifestasikan kebenaran Allah. Sekali lagi, ketaatan itu adalah cara kita untuk apa? Memanifestasikan apa? Kerajaan Allah atau kebenaran Allah. Disinilah di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 itu dia tulis begini, bahwa kami tidak menyampaikan firman Tuhan dengan tipu daya, but by manifestations of the truth.
yaitu dengan cara memanifestasikan kebenaran. Bagaimana saudara memanifestasikan kebenaran? Nah, ini prinsipnya. Disinilah ketaatan merupakan hal yang sangat penting. Ketaatan tidak bisa diganti dengan cara yang lain. Ketaatan tidak bisa diganti dengan memberi. Ketaatan tidak bisa diganti dengan yang lain. Saudara tidak bisa sogok Tuhan. Sebab tujuan Tuhan menaruh saudara di dunia ini adalah supaya kehendaknya terlaksana di dunia ini. Lewat saudara. Makanya kita perlu mengerti hal tersebut. Jadi kita mulai dengan hal yang paling foundational, paling dasar. Mengapa kita perlu taat? Yang pertama adalah ini. Karena Allah kita itu roh adanya. Betul kan? Siapa percaya bahwa Allah kita roh adanya? Karena dia roh, saudara tidak bisa melihatnya. Saudara bisa lihat roh? Gak bisa. Saudara tidak bisa melihat roh. Our God is a spirit. Allah kita adalah roh. Kalau tidak percaya, baca Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Allah itu roh. Siapa mau menyembah dia harus menyembah di dalam apa? Roh. Roh tidak kelihatan. Dan semua yang ada dalam kerajaannya juga sifatnya roh, spiritual. Kerajaan Allah nggak kelihatan. Saudara tidak bisa lihat kerajaan Allah. Saudara tidak bisa lihat kemuliaannya. Saudara tidak bisa lihat. Sebab semuanya itu terjadi di alam apa? Roh. Alam roh tidak kelihatan. Kebenarannya tidak kelihatan. Kehendaknya tidak kelihatan. Cara kerjanya nggak ada yang kelihatan. Because our God is a king of spiritual kingdom. Dia adalah raja di alam roh. Saudara nggak bisa lihat. Saudara bisa lihat? Nggak bisa. Betul kan? Tapi kerajaan Allah yang ada hukumnya, ada budayanya, ada gaya hidupnya, itu mau menyatakan dirinya di bumi ini. Dan bumi adalah tempat di mana kehendak Allah, kerajaan Allah dinyatakan. Bilang dulu, dinyatakan. Apa artinya dinyatakan? Membuat yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Pintar. Ya kan? Membuat sesuatu yang unseen menjadi seen. Sesuatu yang tidak terlihat menjadi dapat dilihat. Itu jelas. Itu jelas. Saya kasih contoh. Saudara bisa lihat pengampunan? Tidak. Gak bisa. Nanti akan terlihat waktu saudara mengampuni orang, baru kelihatan. Saudara bisa lihat kasih? Tidak. Nanti saudara mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, baru kelihatan. Betul kan? Hampir semua prinsip, hampir semua budaya, kuasa, kualitas, semua itu tidak kelihatan. Karena memang dia adalah kerajaan Allah, kerajaan spiritual, kerajaan yang tidak terlihat. Disitulah iman akan menjadi sangat penting sekali. Setuju? Ketaatan tanpa iman adalah ketaatan manusiawi, ketaatan agama. Sebab dengan imanlah kita tahu bahwa sesuatu yang tidak kelihatan dapat termanifestasi. Siapa yang bisa lihat mujizat? Saudara nggak bisa lihat mujizat. Sebab mujizat tidak terlihat sampai dia termanifestasi. Correct? Ya dong, saudara nggak bisa lihat mujizat sampai dia termanifestasi di muka bumi ini. Nah, disinilah kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah memanifestasikan sesuatu atau segala sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat di muka bumi ini. Jadi kalau misalnya ada ayat yang berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaannya tidak terlihat, kehendaknya tidak terlihat di muka bumi ini. Jadi apa yang harus kita buat? Kita harus mentaati kerajaan Allah, kita harus mentaati kehendaknya, baru kehendaknya termanifestasi dalam kehidupan ini. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara di Alkitab, ada orang yang mentaati tapi tidak memiliki pemahaman terhadap bahwa yang dia taati ini adalah untuk memindahkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Oke. Manusia memiliki motivasi, betul ya? Sekarang saya mau cerita sebuah cerita. Dalam kisah anak yang sulung dan anak yang bungsu atau kisah anak yang hilang,
orang itu selalu mengkhotbahkan anak yang bungsu, betul kan? Karena kita gambar yang bungsu. Padahal kalau kita belajar narasi Alkitab, tujuan Yesus bukan anak yang bungsu sebenarnya. Tujuan Yesus mau ceritakan adalah anak yang sulung. Sebab tujuan Yesus adalah untuk memberitahu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa kamu itu salah. Fokusmu pada hal yang lahiriah, pada hal yang tidak kelihatan yang harus kamu manifestasikan. Betul ya? Jadi ceritanya begini. Anak yang bungsu pergi, kemudian dia pulang. Oke, ceritanya kayak gitulah. Dia sudah habiskan harta bapaknya, dia pulang, dia kemudian diterima oleh bapaknya. Bapak peluk dia, kasih cincin, kasih jubah, kasih sepatu, kemudian diterima. Sekarang mereka buat pesta besar. Alkitab bilang ayahnya potong anak lembu, kemudian mereka menari-nari dan berpesta dengan sukacita di rumah mereka. Tiba-tiba anak yang sulung pulang dari kerja di ladang. Bayangkan, dia pulang, dia dengar ada pesta apa ini? Dia tanya, "What party is this, man? Ada party apa ini?" Langsung para hamba yang lain berkata, "Gini, adikmu tuh baru pulang. Bapakmu senang banget ketemu adikmu. Saking senangnya dia buat pesta ini." Alkitab bilang apa? Maka marahlah dia. Kemudian apa yang dia buat? Dia kemudian mulai memberikan argumentasi bahwa dia berhak marah. Nah, ini dia nih. Kalau orang nggak taat, kalau orang taat bukan karena hubungan dengan Kristus, dia suka marah. Kalau maunya nggak diikutin. Ya. Jadi dia kemudian marah. Dia berkata begini, anak yang main pelacur itu, anak yang menghabiskan hartamu, pulang dan kau potongkan dia lembu. Kemudian dia memberitahukan argumentasinya. Saya ini, dua kata yang dia pakai. Saya sudah setia kepada Bapa dan tidak pernah melanggar perintah Bapa. Itu dua hal. Wah. Saya pernah berkhotbah di Tanah Toraja, di gereja yang saya gembalakan di sana. Saya berkhotbah kira-kira tahun mungkin 99. Saya berkhotbah membandingkan anak yang hilang sama anak yang sulung itu. Tahu nggak dia berkata apa? Kalau saya juga Pak, saya pilih anak yang sulung. Karena dia, ini bahasanya, dia yang baik, tahu lah, dia kerja, dia setia, dia kerjakan semuanya. Tapi kenapa justru dia ditolak? Dia berkata begini, saya setia. Yang kedua, saya taat, tidak pernah melanggar perintah. Harusnya ini kan paling bagus, keren ini. Tapi lihat, ada sesuatu yang tidak terlihat di baliknya yang menjadi dasar yang salah. Sebab dia berkata ini, kau kasih makan adik kita ini baru pulang, potong lembu. Saya sudah bertahun-tahun setia dan selalu taat, tidak pernah dipotongkan anak kambing. Ya, ternyata maunya cuma anak kambing. Terus bapaknya berkata apa buat dia? Ini yang paling menyedihkan. Bapaknya berkata begini, anakku, ya ampun, kamu memperhambahkan dirimu kepadaku untuk upah, padahal semua milikku ini adalah milikmu juga. Apa yang jadi masalah sama anak yang sulung ini? Miss out the point. Ketaatan mereka bukan untuk memanifestasikan kebenaran kerajaan. Ketaatan mereka untuk mengambil sesuatu buat dirinya. Kalau ketaatan saudara hanya untuk mengambil untuk diri saudara, saya katakan hari ini, bertobat. Karena itu akan membuat saudara tinggal sebagai orang agamawi. Saudara cuma kejar ketaatan diri sendiri. Kamu tidak menunjukkan pemerintahan Tuhan. Tidak apa-apalah, keras-keras dikit toh. Oh iya. Kita kadang-kadang kita tidak punya kerinduan untuk menjadikan Kristus Raja. Kita tidak ingin memanifestasikan kehidupannya. Kita sibuk. Ketaatan model gini adalah ketaatan yang membangun ketaatan pada kesombongan manusia. Kolose pasal yang kedua ayat 18. Mereka cuma mau dipuji, mereka cuma mau diangkat-angkat. Ketaatan kayak gini ditolak oleh Tuhan. Tuhan nggak mau. Makanya kemudian Yesus berkata sebenarnya begini di Lukas pasalnya ke-15. Masalahnya itu begini, bos. Kalian itu yang bermasalah. Alkitab bilang mendengar perumpamaan itu kebakaran jenggot orang-orang Farisi. Bahasa kasarnya kira-kira bilang ini, kita padanya yang dia maksud ini sebagai anak sulung. Karena memang tujuannya itu. Dia mau bilang bahwa kamu ini taat agamawi, kamu ini
karena pemahamanmu salah, ketaatanmu salah. Karena imanmu keliru, ketaatanmu keliru, ya kan? Sangat menyedihkan untuk menemukan orang Kristen yang kelihatannya taat, tapi mereka sangat keropos. Ketaatan mereka tidak teruji, ketaatan mereka nggak kuat. Makanya di sini kita belajar bahwa untuk mentaati sang raja di atas segala raja, yaitu Yesus, kita harus punya 3 hal yang penting. Yang pertama, kita harus punya gambar yang tepat. Siapa gambarmu untuk ketaatan? Siapa paradigmamu untuk ketaatan? Yesus. Itu gambar yang tepat. Teladan kita adalah Yesus. Teladan kita. Karena memang betul, yang Tuhan cari itu adalah orang-orang yang taat. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-13 ayatnya ke-22. Coba kita lihat ayat tersebut dulu. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, boleh gak? Ayatnya yang ke-22, kalau boleh. Apa dikatakan di dalamnya? Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat. Bilang lo kata itu. Aku telah mendapat. Artinya dicari ini. Dia nggak cuma begitu. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Coba lihat. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Mutlak. Dia cari. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi Allah mereka. Dan itu jelas. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Apakah Tuhan mendapatkan ketaatan Daud dalam diri saudara? Pelajari kehidupannya Daud. Daud gak sempurna. Daud gak sempurna. Jatuh. Ini kalau Kristus sama bilang, dia jatuh sebanyak dia berdiri. Ya. Dia gagal sebagai kepala keluarga. Gagal mendidik anaknya. Gagal untuk untuk memperluas kerajaannya. Dia menjadi sombong kadang-kala. Itu betul. Tapi Alkitab mencatat, Daud punya hati yang murni untuk ketaatan. Sebab ketaatan Daud, ketaatan yang berhubung kepada menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupannya. Itu. Apakah saya berkata pada saudara, gambar kita siapa? Daud? Nah, ada gambar yang lebih besar dari Daud. Namanya siapa? Yesus. Yesus, Alkitab tulis, dia taat sampai mati. Itu kata taat sampai mati, itu berarti dari mulainya sampai matinya dia taat. Dan ketaatannya mungkin gak kelihatan. Ketaatannya bukan ketaatan show off. Ketaatannya justru terjadi pada saat-saat yang tidak diketahui oleh orang lain. Tadi pagi di kebaktian yang pertama saya beritahu bahwa Yesus itu dia hidup di dunia ini 3,5 tahun, betul kan? Pelayannya 3,5 tahun. Dia hidup 33,5 tahun ada di dunia ini. Tapi kalau dilihat penampilan publiknya dia, itu waktu dia lahir aja yang pertama. Yang kedua di usia 12 tahun di Bait Allah. Yang ketiga waktu dia memulai pelayanannya. Kalau kita hitung seluruhnya, penampilan Yesus di depan publik itu 5,5 tahun aja. Kira-kira lah, atau say 5 tahun. Dari usianya 33 tahun. Nah, ditulis di Alkitab sejak ayat 12, sejak berumur 12 tahun, di Lukas pasalnya yang kedua, Yesus tidak pernah muncul di depan publik selama kurang lebih 18 tahun sampai dia memulai pelayanannya. Umur 12 tambah 18, umur 30 dia memulai pelayanannya. Di mana Yesus selama 18 tahun itu? Nobody knows, gak ada yang tahu. Tapi apa yang kita katakan? Yesus belajar taat selama itu. Ditulis kan? Kalau kita baca di Alkitab, penulis Ibrani menulis, dan Ibrani 5 ayatnya ke-8 tuliskan kepada kita, sekalipun dia anak, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Saya pelajari satu hal. Yesus rupanya taat walaupun orang gak lihat. Itu ketaatan yang sejati. Seluruh kehidupan Yesus dan 33,5 tahun
Dia cuma nongol kira-kira 3 tahun plus beberapa waktu pelayanan publiknya dia. Dia cuma segitu. 30 tahun lamanya, obscure. Bahasa Inggrisnya obscure. Obscure itu adalah tidak terlihat. Tidak ada yang tahu dia bikin apa. Tidak ada yang lihat dia buat apa. Tapi sementara nggak ada yang lihat, dia taat. Sementara nggak ada yang lihat, Ibrani 5 ayat 8 berkata, dia belajar untuk taat dari apa yang dia derita. Dia mentaati. Kalau sudah pikir ketaatan itu cuma datang kasih perpuluhan dan pulang, cuma nyanyi tepuk tangan berkata haleluya dan pulang, pikir baik-baik. Ketaatan ritual kita mesti berubah supaya pemerintahan Allah bisa nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu perkara fondasional, itu fundamental banget. Sudah tidak kerjakan ini, akhirnya sudah anggap kekristenan biasa-biasa aja. Sudah anggap kekristenan tanpa tujuan. Cuman agama biasa. Siapa bilang saudara dijadikan ada di dunia ini supaya saudara menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini, supaya Tuhan dinyatakan, Tuhan kelihatan, sifat-sifatnya dinyatakan, kebaikannya kelihatan, kekudusannya dirayakan, kemuliaannya dipuji dan disembah. Itu jelas. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri aja, selesai. Nah, saudara jadi serius banget. Ketaatan itu sesuatu yang terjadi pada saat nggak ada orang lain lihat kita. Nggak ada. Saya tadi pagi cerita sama di kebaktian yang pertama, ada penulis Australia. Saya lagi cari-cari, nggak pernah ketemu dia di Australia. Pindah kemana kali? Dia tulis buku Silent Years of Jesus. Dia tulis buku Silent Years of Jesus. Artinya Yesus di masa-masa nggak ada yang tahu. Ya, dia tulis katanya Yesus pergi di Tibet, pergi belajar sama pendeta-pendeta Buddha di sana. Saya bilang kalau Yesus pergi di Tibet, dia pulang dia pasti jago kungfu. Pas murid-muridnya cuma dia juga ajar kungfu barangkali. Kalau dia pergi di Tibet, bikin apa dia belajar di Tibet? Tibet itu pusatnya Shaolin kungfu kan? Wah, kita bisa bayangkan. Bayangkan kalau misalnya dia pergi di Tibet kemudian belajar kungfu, mungkin Petrus ayatnya tidak tampar pipi kiri, kalau pipi kiri tempelan pakai kaki, kan begitu. Tapi apakah itu yang diajarkan? Tidak sama sekali. Karena yang diajarkan tidak berasal dari Tibet. Yang diajarkan, dia dengar bapaknya mengatakannya. Dia tahu keadaan seperti apa bapaknya. Dia kenal pribadi bapaknya. Bahkan kita berkata sebagai manusia ini, Yesus tiap pagi bangun dan dia melihat bapaknya mengerjakan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu persis seperti bapaknya kerjakan. Itu yang disebut saudara melihat paradigmanya, saudara melihat gambarnya, saudara melihat teladannya dan saudara melakukannya dalam kehidupan ini. Itu ketaatan sebenarnya. Itu ketaatan. Oke, saya mesti selesai. Kalau saya cerita saudara pergi Tibet, bikin apa penting. Nanti saudara coba ingat seperti di Tibet lagi. Saudara lupa inti sari yang paling penting. Inti yang paling penting adalah ini. Waktu kita taat, melakukan kehendak Tuhan, taat karena hubungan, taat karena kasih, dari hal-hal yang kecil kita buat. Ini saya beritahu pada saudara, Tuhan akan menyatakan hal tersebut lewat kehidupan saudara, lewat ketaatan saudara, kuasanya dinyatakan. Lewat ketaatan saudara, hal-hal yang tersembunyi, kebenarannya dinyatakan. Lewat ketaatan saudara, sifat Tuhan dinyatakan. Kesimpulan, lewat ketaatan saudara, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Orang mau tahu kerajaan Allah itu kayak apa? Orang ingin tahu, emang kerajaan Allah kayak apa? Emang main raja-raja, bawa ini, bikin, enggak itu. Kerajaan Allah itu dinyatakan ketika orang percaya menyatakan kebenarannya, orang percaya menyatakan kuasanya, orang percaya menyatakan budayanya, orang percaya menyatakan gaya hidup kerajaan Allah. Nah makanya ketaatan dan iman sangat berdekatan, karena kita sedang memanifestasikan apa yang tidak terlihat. Waktu saudara lihat Abraham dipanggil oleh Tuhan, itu kan iman. Tapi bukan cuma iman biasa, iman yang taat. Betul kan? Iya.
Saudara belajar, saudara buka sendiri ya di Kejadian 12. Saya mau akhiri dengan ini. Abraham itu tinggalkan Ur Kasdim karena ada perintah. Pergilah dari rumahmu, pergilah dari kaummu, pergilah dari bangsamu, tinggalkanlah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Menurut saya, ajakan ini agak keterlaluan. Mau nggak saudara pergi? Orang yang ngajak, yang nggak kasih tahu tujuannya. Saudara mau ikut nggak? Ikut pokok saya. Kemana? Ikut pokok. Kemana? Pokoknya kau ikut saja. Kemana? Sebab mengetahui tujuan penting bagi orang yang akan ikut kita. Tapi Alkitab bilang buat kita, Abraham itu ikut saja sebagai langkah iman. Dia ikut. Padahal dia tidak tahu tujuannya sampai di mana. Bahkan kalau baca di Alkitab, Abraham itu sudah masuk ke tanah Kanaan, dia tidak tahu itu Kanaan. Bagaimana baca Alkitab? Sampai dia keluar pergi ke Mesir, karena dia tidak tahu itu Kanaan. Dia ikuti aja. Berarti saya tarik kesimpulan, Abraham ikut Tuhan bukan karena tanah. Abraham ikut Tuhan karena dia mencintai suara yang datang padanya. Saya ulangi saudara yang tidak dapat ini. Abraham ikut Tuhan keluar, umurnya 75 tahun. Dia dapat janji itu umur 100 tahun. Jadi Abraham keluar ikut Tuhan itu bukan karena dia tertarik pada tanahnya, bukan karena dia tertarik pada yang lain. Dia tertarik pada suara yang berbicara kepadanya. Karena dia dengar suara tersebut. Suara itulah yang sedang berbicara pada kita. Siapakah suara itu? Yuk kita lihat siapakah suara itu. Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama, dan saya akan selesai dengan ini. Ya. Saudara mau taat pada Tuhan? Simple kok. Dia bilang ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan apa? Nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan apa? Perantaraan siapa? Anaknya. Siapa dia? Yesus. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Apa tuh? Oleh Dia. Ya. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya. Jadi oleh Dia. Siapa Dia ini? Yesus. Jadi kalau orang tanya, suara yang dicintai Abraham itu sebenarnya siapa sih? Ini suaranya ini. Ini yang Tuhan bicara buat kita. Ini yang harusnya menjadi dasar ketaatan kita. Waktu Tuhan bicara pada kita, yuk kita kerjakan. Saya memuridkan banyak orang. Dasar pemuridan cuma satu. Apa? Mengajar orang untuk taat. Clear? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan. Bilang dulu, ajar melakukan. Itu ketaatan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Itulah ketaatan. Pemuridan dasarnya cuma itu. Orang gak dimuridkan, orang terbiasa memberontak. Orang yang tidak dimuridkan terbiasa questioning God. Orang yang tidak biasa memuridkan selalu mempertanyakan hal yang gak penting, sebab mereka menolak untuk mentaati. Pelajari Alkitab. Orang-orang yang taat, mereka memanifestasikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Obey the King. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau ketaatan kami berpusat kepada diri kami. Ampuni kami kalau kami sombong dan kami merasa benar, sehingga kami tidak mau mengerjakan apa yang Kau minta kami kerjakan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada kami sekalian oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu menembus hati kami yang paling dalam, supaya kami sungguh-sungguh akan mentaati Tuhan, karena kami menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Kiranya kerajaan-Mu dinyatakan, kehendak-Mu terlaksana lewat kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau mencari orang-orang yang taat penuh, temukan kami yang ada di ruangan ini.
Kami mau tundukkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya karyamu, kehidupanmu, budayamu, cara hidupmu terlaksana lewat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, dan kami menjadi orang-orang yang memanifestasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Waktu kami makan roti, kami minum anggur, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sekalian Tuhan untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.